Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di perkuliahan kita masih dalam mata kuliah media pembelajaran. Semoga kita senantiasa sehat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita patutnya kiranya mengucapkan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi seorang muslim yang baik hingga saat ini. Tentunya pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan tema kita pada kesempatan yang lalu. Kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang media pembelajaran individual. Nah, untuk kali ini mahasiswa sekalian dan para penonton di channel YouTube ini, kita akan mengulas tentang media pembelajaran berbasis lingkungan. Media pembelajaran sebagaimana kita ketahui pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, banyak sekali media-media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan dalam menyampaikan pesan-pesan pembelajaran oleh guru kepada peserta didik. Bahkan peserta didik pun bisa memanfaatkan berbagai macam media untuk pembelajaran yang kemudian dapat meningkatkan kompetensi siswa ataupun mahasiswa dalam materi-materi tertentu yang dibutuhkan dalam pembelajaran, terutama yang dibahas dalam kurikulum. Nah, media pembelajaran lingkungan ini sama fungsinya adalah media perantara pesan pembelajaran. Jadi, pesan-pesan pembelajaran yang belum mampu dimanfaatkan atau belum mampu disampaikan dengan baik secara tekstual maupun secara verbal, maka kemudian dibutuhkan media lain yang memungkinkan untuk menjelaskan sesuatu dari yang abstrak kepada yang lebih konkret. Media pembelajaran berbasis lingkungan ini sendiri adalah berangkat dari paradigma bahwa proses pembelajaran itu ada yang dari abstrak ke konkret, ada yang dari konkret ke abstrak. Nah, media pembelajaran ini adalah paradigma pembelajaran yang mengakomodir pembelajaran itu dari mulai hal-hal yang abstrak dan lebih ditujukan atau memvisualisasikan materi pembelajaran itu kepada yang hal-hal yang lebih konkret. Jadi ini adalah paradigma dari yang abstrak kepada yang lebih konkret. Media ini sebetulnya adalah media yang akan kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga bagaimana menentukan media lingkungan yang pas untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran ini yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Lingkungan adalah sebagai media pendidikan ini merupakan faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor yang sangat penting. Nah, jadi kemampuan guru dalam memanfaatkan lingkungan mana yang paling tepat untuk materi pembelajaran ataupun kebutuhan pembelajaran tertentu ini sangat penting sekali. Jadi semua lingkungan, semua di dalam kehidupan ini, baik itu lingkungan apapun, itu dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini adalah merupakan faktor penting tentunya. Orang ketika belajar hanya banyak melihat di dalam kelas dengan teori-teori tertentu, maka ketika menggunakan media lingkungan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati secara langsung terhadap apa-apa yang didapatnya di ruang kelas. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu secara teoritis, menyampaikan sesuatu itu secara tekstual, maka kemudian kesempatan siswa untuk melihat secara langsung itu adalah kita berikan kesempatan melalui lingkungan ini. Tentunya nanti dilihat lingkungan mana yang kemudian kita berikan atau kita arahkan kepada siswa untuk mengamati hal-hal yang masih bersifat abstrak tersebut. Lingkungan ini sangat banyak sekali. Nah, pertama itu ada namanya lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu ada namanya organisasi, ada istiadat kebudayaan. Maka kemudian ketika kita berbicara tentang perilaku manusia ataupun kebudayaan, maka lingkungan kebudayaan ini yang kemudian dapat mengakomodir, mampu memvisualisasikan apa yang kemudian ingin diketahui oleh peserta didik. Nanti siswa itu tidak hanya pemaknaan belajar. Ini kan paradigma ini berangkat daripada pemaknaan belajar itu tidak hanya kemudian masuk ke dalam ruangan kelas, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, kemudian mengikuti sejumlah tes, dan kemudian keluar nilai, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana
pembelajaran itu, materi pembelajaran itu dapat dimanfaatkan dengan baik di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sehingga bagaimana dia mampu memanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari suatu tema atau materi tertentu, maka dia perlu melakukannya atau mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang dia dapat itu bagaimana memiliki manfaat terhadap kehidupannya, kehidupan orang lain, ataupun kehidupan interaksi sosialnya. Maka bagaimana kehidupan jenis media pembelajaran lingkungan ini, salah satunya yang bisa dimanfaatkan adalah lingkungan organisasi, adat istiadat, pola interaksi di dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga ataupun di dalam lingkungan RT RW, nah, seperti itu, atau lingkungan-lingkungan di Karang Taruna dan lain sebagainya. Nah, adat istiadat ini juga merupakan khazanah penting bagi kehidupan siswa di dalam kehidupannya. Jadi banyak hal yang kemudian dia tidak bisa sama antara apa yang didapatnya dengan kehidupan yang berlangsung di masyarakat. Nah, ini perlu makanya kita memahami proses adat istiadat, kebudayaan, bagaimana mensinkronisasikan apa yang didapat di kelas dengan kehidupan sosialnya. Sosial itu juga banyak nanti ada dalam kehidupan sosial di dalam organisasi seperti RT RW tadi saya bilang, kemudian ada adat istiadat, kemudian apa itu proses ritual ataupun proses interaksi sosial yang berlangsung di masyarakat tertentu, kemudian kebudayaan bisa itu kebudayaan berupa seni, kebudayaan berupa ritual keagamaan, kebudayaan berupa kehidupan interaksi sosial ataupun kehidupan berupa hal-hal lain yang kemudian berlangsung secara turun-temurun yang bersifat positif tentunya di dalam masyarakat. Nah, lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran yang kedua adalah lingkungan alam. Lingkungan alam itu seperti hutan, kebun, laut, sungai, fauna, dan lain sebagainya ini adalah beberapa lingkungan-lingkungan yang kemudian mampu menyampaikan pesan-pesan pembelajaran. Seperti hutan, para siswa dapat melihat dalam perspektif tertentu, misalnya ketika kita menyampaikan materi tentang materi biologi ataupun dalam materi pembelajaran PAI sekalipun, kita bisa memanfaatkan hutan. Hutan itu misalnya ketika kita menyampaikan materi tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan terhadap penciptaannya. Nah, ini hutan-hutan yang sangat luas ini dengan berbagai macam hal yang ada di dalamnya bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran untuk lebih meningkatkan keimanan siswa terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui lingkungan. Begitu juga dalam pembelajaran bahasa Arab misalnya, penggunaan hutan ini bisa juga kita lakukan, misalnya meminta siswa untuk menyebutkan berbagai macam hal yang ada di lingkungan di sekitar hutan tersebut dalam bahasa Arab. Misalnya daun, bahasa Arabnya apa, kemudian pohon, bahasa Arabnya apa, kemudian air, bahasa Arabnya apa, dan lain sebagainya. Itu dengan proses teknik-teknik tertentu yang akan saya sampaikan pada slide selanjutnya. Begitu juga dengan kebun. Di dalam kebun itu ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran, tentunya disesuaikan dengan materi yang disampaikan. Kemudian laut juga demikian, kemudian sungai dan fauna. Nah, fauna ini ada jenis binatang-binatang yang bisa kita internalisasikan dalam pembelajaran tersebut sesuai materi. Kemudian ada namanya jenis lingkungan buatan. Jenis lingkungan buatan ini seperti museum, kan, kebun binatang, laboratorium, dan lingkungan lainnya atau lingkungan buatan lainnya. Nah, museum ini misalnya ketika kita menyampaikan tentang pembelajaran SKI, yaitu terutama misalnya sejarah-sejarah tertentu tentang kebudayaan Islam di masa lampau di suatu daerah, maka museum ini bisa kita berikan, kita manfaatkan secara maksimal. Artinya mendekatkan siswa dengan kondisi yang real terhadap sejarah-sejarah tertentu. Kemudian kebun binatang itu bisa dimanfaatkan secara langsung ketika kita menyampaikan materi-materi tentang aneka fauna dan lain sebagainya. Dan laboratorium itu dimanfaatkan oleh kita untuk memastikan atau melakukan riset-riset ataupun melakukan uji coba terhadap hal-hal yang ingin kita lakukan. Laboratorium ini banyak, bukan hanya dimaknai dalam laboratorium sains. Ada laboratorium bahasa, misalnya ingin praktek pembelajaran bahasa Arab melalui
pembelajaran bahasa Arab istima. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu adalah adanya listening, TOEFL. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu nanti ada laboratorium pembelajaran TOEFL dan lain sebagainya. Itu juga dalam pembelajaran PAI. Nah, lingkungan sosial ini, saya kembali lagi tadi, lingkungan sosial ini misalnya dalam pembelajaran PAI, tidak hanya organisasi, adat istiadat dan kebudayaan, bisa jadi itu pasar, itu juga bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran, menyampaikan pembelajaran tentang jual beli di dalam Islam, nah, itu bisa memanfaatkan pasar. Pasar itu sebagai tempat yang secara langsung bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk mempraktekkan materi-materi tentang jual beli. Nah, itu bagaimana tata cara jual beli dalam Islam bisa dipraktekkan secara langsung di pasar tersebut. Nah, guru bisa menyiapkan suatu petunjuk pembelajaran agar pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan maksimal. Nah, begitu juga dengan alam, perlu disetting atau diatur bagaimana pembelajaran alam ini kemudian menjadi hal yang mampu menjadi perantara terhadap materi-materi yang sulit disampaikan secara verbal. Maka menyampaikannya lebih konkret, lebih dari abstrak ke konkret ini, itu dibutuhkan. Begitu juga lingkungan buatan, museum. Ketika melihat sejarah-sejarah, kita ingin melihatnya secara langsung, peninggalan-peninggalan di masa lampau. Kebun binatang, laboratorium untuk melakukan percobaan-percobaan tertentu. Nah, ini penting dapat dilakukan oleh guru agar siswa ini dapat menjalankannya lebih baik lagi. Selanjutnya adalah teknik penggunaan lingkungan. Nah, pertama ada teknik penggunaan lingkungan dalam pembelajaran ini ada 5. Yang pertama adalah menggunakan teknik karya wisata. Apa itu karya wisata? Strateginya adalah mengunjungi lingkungan yang dijadikan objek tertentu. Jadi siswa diajak untuk melihat objek-objek yang relevan dengan pembelajaran. Misalnya tadi karya wisata itu ya tadi ke museum kalau sejarah pembelajaran Islam misalnya di Kalimantan Barat, kita bisa meminta siswa untuk mengajaknya ke Keraton Kadaria misalnya. Karya wisata itu artinya siswa berwisata juga sekaligus belajar. Teknik yang bisa dilakukan misalnya meminta siswa itu datang ke satu tempat, misalnya dipandu oleh guru ke tempat-tempat tertentu yang ada hubungannya dengan materi pembelajaran. Nah, di sana itu mereka dapat melihat dan belajar hal-hal yang ada di tempat tersebut. Sekaligus mereka sekaligus si guru menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan karena mereka berkarya wisata di situ, main-main, bisa di situ melihat hal-hal baru yang belum mereka ketahui atau belum mereka lihat, maka itu penting. Jadi ini sangat membantu sekali lingkungan yang seperti ini. Maka teknik pembelajaran lingkungan itu bisa juga dimanfaatkan sebagai karya wisata. Kemudian perkemahan. Nah, ini perkemahan ini seperti menetap di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu tergantung dengan kebutuhan pembelajaran. Misal berapa lama. Artinya ini perkemahan ini dapat merekam apa yang ia rasakan, apa yang ia lihat, dan apa yang dikerjakan selama berkemah. Jadi selama berkemah ataupun dalam bentuk yang lain, misalnya ke pondok pesantren, misalnya, ataupun ke tempat-tempat lainnya, maka dia itu dapat merasakan secara langsung kehidupan yang ingin dirasakan atau itu terkait dengan materi. Misalnya nanti ketika pembelajaran bahasa Arab, kita mengajak siswa kita untuk pergi ke hidup dalam sekian jangka waktu tertentu, misalnya 2-3 hari, ke suatu pondok pesantren ataupun lembaga pendidikan yang menerapkan pembelajaran bahasa Arab secara aktif untuk kehidupan sehari-harinya, praktek. Jadi walaupun siswa kita di sekolah mereka tidak mondok, maka coba diberikan program misalnya 2-3 hari untuk tinggal di lingkungan tersebut karena lingkungannya sudah terbiasa menggunakan bahasa Arab, sehingga kita memberikan ruang tempat pelatihan kepada siswa agar mampu belajar secara praksis di lingkungan tersebut. Dengan lingkungan tersebut nantinya bisa membuat siswa terbiasa meskipun dalam ruang jangka waktu yang relatif singkat. Berbeda kalau memang lembaga pendidikan seperti pesantren yang menerapkan pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah ada metode ataupun teknik penggunaan media ini menggunakan teknik survei. Nah, ini artinya menggunakan objek yang relevan dengan tujuan pembelajaran sebagaimana tadi saya katakan. Kemudian dalam hal tersebut, berbedanya dengan karya wisata tadi hanya mengunjungi,
Ini kalau survei itu adalah melakukan wawancara. Melakukan wawancara, juga setelah tentunya mengamati dan mempelajari dokumen yang ada. Artinya ketika pergi ke Keraton Kadariah misalnya, belajar tentang sejarah kebudayaan Islam di Kalimantan Barat, maka di situ akan melakukan wawancara terhadap orang-orang yang memiliki pengetahuan yang kompeten terkait dengan sejarah di tempat tersebut. Nah, seperti penjaga daripada museum, penjaga daripada keraton. Kemudian melakukan pengamatan-pengamatan dengan di lingkungan sekitar. Kemudian mempelajari dokumen-dokumen yang ada, kan biasa ada manuskrip-manuskrip, buku-buku, ataupun ada benda-benda sejarah peninggalan, itu dipelajari oleh siswa. Kemudian lakukan kajian yang tentunya melalui bimbingan dari guru. Selanjutnya adalah teknik lingkungan ini bisa menggunakan namanya praktik kerja. Praktik kerja ini untuk memperoleh keterampilan atau kecakapan praktis. Nah, kegiatan ini biasa dilakukan di luar jam pelajaran sebagaimana pembelajaran penunjang. Nah, tadi ketika saya contohkan, ketika siswa ingin mempelajari tentang hukum jual beli, maka kita bisa berikan yang namanya berpraktek langsung di lapangan. Misalnya kalau tidak ke pasar, bisa jadi ke lingkungan sekolah ketika mereka belanja di kantin misalnya. Nah, tapi tentu dengan tata cara bagaimana belanja yang sesuai dengan syariat Islam, mulai yang ijab kabulnya seperti apa, bagaimana bahasa yang kita gunakan ketika berbelanja. Nah, kalau itu memungkinkan, kita bisa mengajak mereka ke pasar atau ke tempat-tempat yang terjadi adanya transaksi jual beli. Nah, itu kalau contoh misalnya tentang materi jual beli. Artinya ini adalah praktik langsung di lapangan. Atau ketika pembelajaran bahasa Arab, kita melihat ada lingkungan yang di situ terdapat komunitas yang ada orang Arabnya misalnya. Nah, maka itu kita mengajak siswa langsung praktik berbicara, langsung berinteraksi dengan orang Arab misalnya di lingkungan tertentu. Nah, ini artinya mereka memiliki pengalaman langsung, mereka memiliki pengalaman untuk berbicara atau bermuhadasah terhadap untuk meningkatkan kemampuan bahasanya. Yang terakhir dalam teknik penggunaan lingkungan ini sebagai media pembelajaran yaitu pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini untuk dimanfaatkan dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa peduli lingkungan. Yang pertama tentunya, yang kedua adalah membantu memecahkan masalah yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, jadi pengabdian kepada masyarakat ini siswa diajak belajar untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Pertama, apa yang dilakukan? Yang pertama, ini sebagai dalam rangka untuk menumbuhkan rasa peduli siswa terhadap lingkungannya. Yang kedua, yang terpenting juga adalah bagaimana mampu memecahkan masalah di dalam masyarakat. Sehingga ketika dia banyak di dalam kehidupan bermasyarakat, melalui ini, tentunya awalnya ketika siswa di sekolah itu kita minta untuk melakukan pengabdian di masyarakat yang terkait dengan materi itu terhadap hal-hal kecil terlebih dahulu. Tetapi ketika itu terbiasa dilakukan oleh siswa, diharapkan nantinya ketika menghadapi masalah-masalah yang besar sekalipun, dia sudah terbiasa untuk memberikan solusi ataupun memecahkan masalah itu secara mandiri dan dibantu oleh masyarakat lainnya tentunya. Demikian materi pembelajaran kita pada kesempatan kali tentang media pembelajaran berbasis lingkungan. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran saya harapkan dilakukan ataupun diberikan oleh para siswa, para guru, maupun penonton daripada channel YouTube ini. Tentunya ini akan menjadi masukan berharga agar video ini dan pembelajaran ini bisa lebih berkembang untuk di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.